lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Oh, Lord, I lift your name on Shalom adik-adik semua. Shalom. Coba sapa kanan kirinya. Hai. Hello. Yang sendiri juga boleh teriakan haleluya. Haleluya. Yes, haleluya. Semua bersemangat ibadah hari ini? Yes. Coba kita loncat-loncat dulu. Kita pemanasan, kita mau ibadah hari ini. Amin. Amin. Iya, oke. Jangan lupa persiapkan untuk yang bawa alat tulis, Alkitab, buku catatan, atau mungkin ada teman-teman keluarganya yang belum hadir nih untuk beribadah. Biasanya bersama-sama di rumah juga semuanya dipanggil. Kita mau beribadah nih, semua harus siap, duduk manis, tidak boleh ada yang sambil makan, apalagi sambil tidur ya. Semua sudah bangun? Yes. Kakak mau lihat dulu nih siapa yang kira-kira masih tidur-tidur cantik ya. Semua harus bangun, duduk, dan kalau perlu kita bangkit berdiri. Amin, haleluya. Yes. Yes, haleluya. Kita mau sambut Tuhan, kita mau undang Tuhan untuk hadir di rumah kita, beribadah bersama-sama dengan kita. Kita mau angkat pujian ini, kita mau katakan bahwa Engkau Tuhan Yesus yang baik bagi hidup kami. Engkau Tuhan yang terbaik bagi kami. Haleluya, kita mau katakan dengan penuh sukacita, dengan iman kita mau nyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Mari arahkan hati kita dan katakan, Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku
memuji. Aku memuji-Mu Tuhan. Yes. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Yes, Bapa, haleluya, haleluya Bapa. Kami bersehati bersepakat Tuhan untuk beribadah hari ini ke hadapan-Mu Tuhan. Kami mau panjatkan, tinggikan nama-Mu. Kami akan nyanyikan haleluya. Kami serukan haleluya. Yes Bapa, kami datang hari ini untuk beribadah bersama-sama dengan-Mu Bapa. Yes Tuhan, kami anak-anak-Mu siap Tuhan beribadah hari ini. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Kami percaya Engkau Roh Kudus-Mu Tuhan yang datang menyertai kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yes, haleluya. Kakak mau undang semua bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu berikut ini bahwa kita mau katakan dan kita tahu bahwa mata Tuhan selalu melihat semua yang kita perbuat. Amin. Kita mau angkat pujian ini. Haleluya. Ya, semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat, Mata Tuhan. mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan Ya, melihat. sekali lagi mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat. Ingat, Tuhan melihat. Siapa yang melihat? Ingat, Tuhan melihat. Yes, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Kita mau lanjut lagi angka pujian ini. Kita mau katakan apapun yang kita perbuat pasti akan ada Tuhan. Tuhan pasti akan melihat kita apapun yang kita perbuat. Kita lakukan semua itu hanya untuk Tuhan. Yes, amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yes, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yes, haleluya. Beri kemuliaan Tuhan. Melalui pujian tadi bahwa kita percaya kuasa Tuhan selamanya tidak akan berubah. Amin. Amin. Yes. Mujizat Tuhan yang dulu, sekarang tetap akan terjadi. Amin. Yes, amin. Selamanya Tuhan tetap sama dan tidak akan pernah berubah. Yes, haleluya, haleluya. Maka dari itu kakak juga mau mengingatkan untuk komsel tengah minggu. Kakak percaya semua juga tidak berubah untuk tetap ikut komsel, amin. Yes, amin. Kakak juga percaya bahwa akan semakin banyak teman-teman yang sebelumnya tidak pernah ikut, akan ikut kembali. Amin. Amin. Yes, kakak percaya semua yang sudah ikut rutin akan tetap terus sama ikut. Untuk komsel di tengah minggu ada komsel kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Haleluya, semua bersuka cita. Amin. Yes, haleluya, haleluya. Kita mau angkat pujian kita kembali, kita mau angkat pujian penyembahan kita lagi kepada Tuhan Sang Raja. Yes, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita berikan seluruhnya untuk Tuhan. Amin semua. Untuk yang masih sanggup bangkit berdiri, tetap bangkit berdiri. Untuk yang ingin duduk, boleh ekspresikan diri adik-adik semua. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau katakan Tuhan, kami datang untuk menyembah-Mu Bapa. Yes, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Yes, Bapa. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi
serukan, nyanyikan. Ucapkan pujian, ucapan syukurmu kepada Tuhan, panjatkan. Serukan namanya. Yes, Jesus. Serukan Bapa. Bapa, kami datang Tuhan. Yes Tuhan. Yes, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Kita angkat, nyanyikan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku. Oh Jesus, di hidup kami Bapa. Yes Bapa, Kau Tuhan yang terhebat. Yes, Kau Tuhan ajaib Tuhan. Kau yang berkuasa bagi hidup kami. Di hidupku, di hidup saya, di hidup kami anak-anak-Mu Bapa. Yes Tuhan, kami datang menyembah-Mu, memberikan pujian, ucapan syukur kami kepada-Mu Bapa. Karena kami percaya saat ini kami beribadah bersama-sama dengan Engkau. Engkau Tuhan Maha hadir, Engkau Tuhan hadir di setiap rumah kami masing-masing. Engkau hadir di samping kami, Engkau hadir bahkan di hati kami Tuhan. Yes Jesus, Engkau Tuhan yang penuhi kami, Engkau Tuhan yang lingkupi keluarga kami. Yes Tuhan, Engkau Tuhan sendiri juga yang pulihkan rumah kami Bapa. Haleluya, haleluya. Amin Bapak, amin Bapak. Yes Jesus, kami undang Engkau Tuhan hadir Tuhan di rumah kami. Penuhi rumah kami, penuhi hati kami. Yes Bapak, datanglah Tuhan, datanglah. Yes Tuhan, kami siap
untuk anak-anak-Mu semua siap membukakan pintu untuk-Mu Bapa. Yes Tuhan, yes Bapa, haleluya. Bicaralah Tuhan kepada kami, bicaralah Tuhan. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu, bicaralah Tuhan melalui firman-Mu yang akan disampaikan hari ini Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu, setiap pesan-Mu itu spesial untuk kami. Kau bicara langsung kepada kami Tuhan. Yes Bapak, bicara Tuhan. Kami siap menangkap firman-Mu hari ini. Kami siap melakukan firman-Mu hari ini yang Kau pesankan untuk kami hari ini. Yes Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Inilah pujian ucapan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom adik-adik, haleluya, bertemu lagi dengan Kak Indah. Hari ini kita mau belajar mengupas firman Tuhan, mengupas hal-hal yang perlu adik-adik ketahui ya. Hari ini kita mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, sebelumnya kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu ya. Haleluya Tuhan, kami mau saat ini belajar firman Tuhan. Berkati hati pikiran kami, mata kami Tuhan. Kendalikan agar semua dalam kontrol Tuhan. Dan setiap kami boleh sungguh-sungguh untuk kami mendengarkan firman-Mu, apa yang hendak Engkau sampaikan kepada setiap kami, kepada anak-anak Erokid, kepada semua orang yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Haleluya, amin, haleluya. Ya, adik-adik, Kak Indah hari ini firman Tuhan ada di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 19 sampai 27. Kak Indah mau kasih khotbah Kak Indah. Hari ini nanti adalah judulnya adalah efek fatal dari dosa. Ya, yuk kita buka 2 Raja-Raja 5 ayat 19 dan 20 sampai 27. Ini bercerita tentang perwira Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta. Ya, kita mulai dari ayat 19. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, ayat 20, berpikirlah Gehasi bujang Elisa, abdi Allah. Sesungguhnya Tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Itu pikiran Gehasi. Selanjutnya ayat 21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, selamat. Jawabnya, selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian. Naaman berkata, silakan ambillah 2 talenta. Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi.
Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi, maka pergilah mereka. Baru saja Gehazi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana Gehazi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehazi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Ya, ini cerita tentang Gehazi. Gehazi yang sudah mengikuti Elisa, abdi Allah. Ya, tapi Gehazi ini tidak mau belajar, ya. Tidak mau belajar bahwa kita kalau sudah mengikuti abdi Allah itu kita nggak boleh melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, kita lihat penyakit kusta nih, ada gambarnya seperti ini ya, putih. Tadi dibilang apa? Tangannya putih seperti salju. Ini orang terkena kusta gambarnya ya. Dan penyakit kusta ini adalah penyakit karena infeksi bakteri Mycobacterium leprae ya. Nah, ini bisa sampai jari-jari, buku-buku jarinya ini bisa lepas sendiri-sendiri ya anak-anak, adik-adik ya. Wah, dahsyat ya. Dan kita mau belajar dari Gehazi ini. Apa ya? Gehazi, kenapa Gehazi ada tertulis dalam Alkitab? Tuhan mau mengingatkan kepada semua orang, tidak hanya kepada adik-adik, tetapi kepada Kak Indah, kepada semua yang mendengar, kepada semua orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus. Bahwa kalau kita berbohong itu ada akibatnya. Kak, aku bohong sedikit aja sedikit Kak, nggak bohong banyak. Namanya bohong. Kan lagu sekolah minggu kan ada bohong-bohong itu dosa, Tuhan Yesus tak suka. Ya, mau besar, mau kecil, namanya bohong itu DOSA. Dosa. Tuhan Yesus tak suka. Tapi ada yang senang kalau kalian berbohong. Siapa coba? Dia muter. Dia berkeliling. Mengaum-ngaum. Mencari teman. Siapa yang suka berbohong akan jadi temannya. Siapa itu? Si iblis. Senang kalau kalian bohong ya. Kapan itu bohong dimulai ya? Kita lihat Gehazi waktu Naaman mau kasih hadiah ke Nabi Elisa. Elisa nggak mau di ayat 20. Dibilang apa tadi? Di ayat 20 kita lihat di ayat 20. Berpikirlah Gehazi. Jadi saat mulai berpikir, adik-adik mulai berpikir, saat itulah dosa mulai datang. Ya, saat masih di pikiran loh, hati-hati dengan pikiran ya. Masih mikir saja sudah dosa ya. Saat di pikiran di ayat 20. Lalu kapan lagi? Wah,
sudah di ayat 20, berpikirlah. Lalu terus Gehasi melakukan pengejaran di ayat 21. Ya. Lalu setelah 21, 22 dia dapat apa itu? Ya, dia ngomongnya, tuanku Elisa menyuruh. Nah, mulai lagi berbohong kan? Dia mengatasnamakan Elisa. Nah, tuannya meminta 1 talenta perak dan 2 potong pakaian. Ada ini loh, ada rombongan, ada orang muda datang dari rombongan nabi. Wah, menakutkan, ada mulai berbohong ya. Terus apa yang dilakukan lagi ayat 23. Naaman gak mau kasih 1 talenta, dikasihnya 2 talenta. Wah, ternyata aku bohong dikit aja dapatnya banyak. Seneng Gehasi ya. Wah, seneng dikasihnya. Naaman kasihnya 2 talenta. 2 potong pakaian dibawa dengan oleh 2 bujangnya. Wah, lalu sampai di rumah di ayat 24. Diapakan harta benda tadi? Disimpan di rumahnya. Wow, Gehasi pertama dari pikiran, lalu berbohong mengatasnamakan Tuhan. Hati-hati, bohong mulai dari pikiran. Pikiran itu mengendalikan semuanya. Hati-hati dengan pikiran ya adik-adik. Kalau kalian sudah punya rencana, awas nih. Udah mulai di pikiran, cepat-cepat dibuang. Dalam nama Yesus pikiran negatif keluar. Harus dibuang. Ya. Selanjutnya adik-adik, apa yang terjadi setelah kebohongan yang dilakukan oleh Gehasi tadi? Ada efeknya. Di ayat 26. Ya. Di ayat 26 akibatnya tadi. Kita lihat tadi waktu Elisa bertanya, dari mana Gehasi? Gehasi bilangnya di mana? Aku di rumah saja nggak kemana-mana. Di ayat 26 dikatakan, bukankah hatiku ikut pergi? Ketika orang itu turun dari keretanya mendapatkan engkau. Wah, Gehasi gak bisa ngomong. Ya kan, ternyata Roh Kudus sudah ada dalam Elisa ya. Terus Gehasi ngomong, oh ternyata kok tahu. Ya, terus Elisa langsung bilang apa? Di ayat 26 dikatakan, maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun ya, kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Zaman dulu kalau mempunyai itu sudah disebut kaya raya. Karena adik-adik Kak Indah tadi cari-cari, ternyata 1 talenta itu sama dengan 3.000 shikal. Ya, di mana 1 shikalnya itu adalah kurang lebih $1.600. Jadi bayangkan 1 talenta perak itu dikalikan 1.600 dikalikan 3.000. Wah, jadi tajir ya, miliarder, apa dibilangnya, orang kaya mendadak ya, orang kaya baru, keren ya. Nah, ternyata Elisa bilang begini juga, tetapi di ayat 27 dibilang penyakit kusta Naaman itu akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu. Waduh, terus ada lagi dibilang, apakah hanya sampai di situ? Dibilang lagi untuk selama-lamanya.
selamanya. Berarti adik-adik, dari pikiran, dari bohong yang sedikit itu akibatnya ternyata bisa sampai ke anak cucunya Gehazi. Ya, sampai keturunan-keturunan. Aduh, siapa di sini mau seperti itu? Kaya tapi penyakit kusta. Punya penyakit kusta, adakah? Jangan mau. Nah, ini akibat dari bohong. Fatal akibatnya ya. Nah, kalau tadi dibilang mau bohong sedikit, bohong banyak, bohong kecil. Bohong misalkan belum makan, tapi bilangnya sudah. Ya, sudah makan tapi bilangnya belum. Itu berarti iya, bohong kan ya. Nah, apa yang kita pelajari dari Gehazi ini? Pelajaran apa yang kita dapat? Ya. Dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Dosa adalah dosa. Dosa bukan kelemahan. Setiap dosa pasti ada akibatnya. Sadarlah. Ya, diingatkan, dosa itu dosa. Ya, dosa itu tetap dosa ya. Dikatakan dalam Matius 5 ayat 37, boleh dibuka. Matius 5 ayat 37. Dikatakan di sini Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Adik-adik, Ainda mau ingetin. Kalau ditanya apapun, walaupun itu hal yang tidak baik. Kita harus katakan ya, kalau ya. Kalau tidak, tidak. Punya uang, punya duit tapi bilangnya nggak punya. Ya, itu berarti temannya siapa? Iblis ya. Kak Indah dan kakak-kakak lain mau ingatkan adik-adik terus selagi kakak-kakak masih di sini, masih berdiri di sini, masih ada kesempatan mengingatkan, Kak Indah akan mengingatkan terus ya. Selagi diberi kesempatan Kak Indah pakai terus ya. Supaya waktu nanti Tuhan datang, wah yang satu ke surga kok yang ini nggak ada. Halo, siapa ini? Kok nggak ada anak sekolah minggu kita nih Kak Rosa? Waduh, Kak Rosa, Kak Indah jadi dihukum nggak jadi masuk surga karena utang sama adik-adik tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik, yuk dosa akibatnya bahaya. Efek dosa mau kecil mau besar ternyata itu bahaya. Mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi ya. Nanti akibatnya kayak Naaman, kayak Gehazi ya, sampai kepada keturunan. Nah, adik-adik ada lagi nih kusta, penyakit kusta itu ternyata menular ya. Menular karena dia bentuknya bakteri yang terinfeksi ya. Nah, melalui apa? Melalui udara ternyata saudara ya. Melalui percikan ini apa? Ludah kita, batuk dari batuk. Nah, sama seperti dosa. Dosa itu juga bisa menular ya. Melalui berteman yang baik. Itu akan membuat kita jadi baik. Tapi kalau teman kita sukanya ngomongin orang, sukanya ngajakin kita berbuat hal yang tidak baik, kita jadi ikut
tidak baik ya. Oke, mau bagaimana? Mau terima efek yang baik atau tidak baik? Ya, kita nggak mau seperti Gehazi. Kita mau harus jadi anak-anak Erokit yang siap diluncurkan ke kehidupan nyata. Jadi anak-anak Erokit yang ceria, yang taat dan setia. Oke, yuk kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Kita mau angkat tangan kita mau katakan, kita adik-adik angkat tangan kalian, kita mau berdoa bersama saat ini. Saat ini Tuhan tidak mau adik-adik main-main. Siapapun adik-adik, apakah kamu kecil, apakah kamu besar, ataukah siapapun yang mendengar firman Tuhan saat ini. Kebohongan itu bukan hal yang main-main. Dosa itu tetap dosa. Dosa adalah dosa. Dosa itu bukan kelemahan, tetapi dosa itu ada akibatnya. Saat ini Tuhan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami mau Tuhan dilepaskan, dicabut Tuhan dari segala hal yang berbau kebohongan dari setiap mulut kami Tuhan. Agar mulut kami selalu mengatakan hal yang baik, yang manis, yang sedap didengar. Seperti dalam Matius 5 ayat 37. Jika ya kami akan mengatakan ya, jika tidak kami akan mengatakan tidak Tuhan. Biarlah semua Tuhan yang kami katakan adalah berasal daripadamu, bukan berasal dari si iblis. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih hamba sudah selesai berbicara, tapi kami percaya Allah Roh Kudus sendiri yang terus berbicara, mengingatkan kepada anak-anak, kepada setiap adik-adik Erokit untuk menjadi anak-anak yang tidak melakukan dosa. Baik berbohong ataupun yang lainnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus terus memberkati setiap adik-adik Erokit dengan kepandaian, kepintaran dan takut akan Tuhan turun atas setiap anak-anak Erokit. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.